Termasuk penglihatan yang di dalam Wahyu pasal yang ke-12, di mana kelihatan di langit suatu alamat yang besar, yaitu seorang perempuan yang mengandung, yang bersalut dengan matahari, bulan di bawah kakinya, dan bermahkotakan 12 bintang. Artinya berbicara tentang perempuan itu berbicara tentang gereja Tuhan. Berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang gedung atau organisasi. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16, gereja itu adalah Bapak, Ibu, saya dan saudara. 16. Tiadakah kamu ketahui bahwa kamu rumah Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Jemaat yang ada di Korintus ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan, seorang perempuan, kita meskipun terdiri dari laki-laki, kita juga dihisapkan sebagai perempuan. Kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunankan kamu dan memperhadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Jemaat Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi Paulus hisapkan sebagai perawan atau perempuan yang suci, yang sementara dipertunankan dengan Kristus pada waktu itu. Tetapi bagi kita di akhir zaman ini, kita bukan hanya sekedar untuk dipertunankan, tetapi kita akan menuju pada pernikahan. Dan bagaimana syarat pernikahan itu, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi, penglihatan dari Rasul Yahya ini tentang perempuan yang mengandung, bersalut dengan matahari, yaitu berbicara tentang Allah Bapa. Bulan di bawah kakinya berbicara tentang Allah Anak, dan bintang di kepalanya berbicara tentang Roh Kudus. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Lalu 1 Korintus 3 ayat 11. Karena lain alasan tiada dapat diletakkan oleh seorang jua pun, kecuali yang sudah terletak, yaitu Kristus Yesus. Kecuali yang sudah terletak, yaitu Kristus Yesus. Dan kita perhatikan bintang berbicara tentang Roh Kudus. Sebagaimana roh yang menghantar para majus untuk menjumpai Yesus Kristus yang lahir pada waktu itu. Begitu juga saudara, kita ini akan bersalut dengan matahari, bulan di bawah kakinya, dan bermahkotakan 12 bintang. Inilah kesempurnaan gereja Tuhan. Sudah terjadi pertanyaan, kenapa kita harus sempurna? Bagaimana kita disempurnakan? Dan kapan kita akan disempurnakan? Saudara, pertanyaan pertama, kenapa kita akan disempurnakan? Karena kita akan bersatu dengan Bapa yang sempurna, akan bersatu dengan Kristus yang sempurna. Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Lalu Paulus dalam Efesus 4 ayat 13, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka bertambah-tambah sempurna menjadi orang yang akil balik. Coba Efesus 4 ayat 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Kita sampai pada persatuan iman dan satu pemberitaan dan marifat anak Allah. Marifat artinya pengenalan akan anak Allah, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi orang yang sudah akil balik, orang yang dewasa rohani, sehingga bertambah-tambah sempurna, sama dengan Kristus. Jadi kita perhatikan jawaban dari doa Tuhan Yesus dalam Matius 17 ayat 21, sebagaimana Bapa dan aku satu.
Demikian juga dengan mereka itu. Doa Tuhan Yesus bagaimana kita satu dengan Bapa, satu dengan Kristus. Yahya 17 ayat 21. Supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau dalam Aku ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita. Supaya Bapak, Ibu, saya dan saudara menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan Kristus. Sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh Aku. Jadi itulah pertanyaan, kenapa kita harus sempurna? Karena Bapa di surga sempurna, Kristus juga sempurna. Sehingga untuk menjadi satu dengan yang sempurna ini, kita harus sempurna. Masuk pada pertanyaan yang kedua, bagaimana kita disempurnakan? Meskipun sudah dikhotbahkan pada malam yang pertama, tapi kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, dengan melakukan firman Tuhan yang berada di zaman Roh Kudus ini, sebagaimana yang dibukakan oleh Paulus kepada orang-orang yang datang merayakan hari Pentakosta dalam Kisah 2 ayat 37-38. Mereka merasa pedih mendengar khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat?" Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga menjawab, "Hendaklah kamu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus." Dengan kita menyelidik hukum yang sempurna ini, itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kenapa bahagia Bapak Ibu Saudara? Siapa yang tidak bahagia kalau sempurna? Untuk itu Yakobus 1 ayat yang ke-25 berkata, tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang meneliti atau menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, yang tidak lain berbicara tentang hukum roh yang berlaku saat ini, serta bertekun, tekun atau setia, tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, tidak menjadi orang yang dengar lalu lupa akan firman Tuhan itu, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya, arti menurut dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Kita adalah orang berbahagia kalau kita menurut hukum yang sempurna, karena akan dibawa pada kesempurnaan. Sebab itu materi yang kita bawakan adalah kabar kesempurnaan. Orang tanya, apa itu kabar kesempurnaan? Kabar yang akan membawa kita sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua fase pertama bukan lagi untuk orang berdosa, tetapi orang yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kita perhatikan, hukum inilah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Jawaban dari pertanyaan, bagaimana kita disempurnakan? Dengan firman, percaya, terima Tuhan Yesus, menyesal dan bertobat. Karena ada orang menyesal tapi tidak bertobat. Untuk dosa kita diampuni, harus ada penyesalan serta pertobatan, dan mengeluarkan buah pertobatan. Hasil dari penyesalan dan pertobatan, keluarkan buah pertobatan. Dan itu adalah perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik ini memang kita perlu lakukan, tapi belum menjamin untuk keselamatan kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini. Sehingga Paulus dalam Titus 3 ayat yang ke-5, yang menyelamatkan kita bukan perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, melainkan baptisan air yang mengadakan kejadian baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak cukup hanya sampai di situ. Karena itu baru sampai bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Masih ada satu bagian lagi, yaitu anugerah Roh Kudus yang dimulai dari baptisan roh, kepenuhan roh. Karunia-karunia roh sangat penting, karena itu merupakan pakaian pengantin kita untuk menikah secara rohani dengan Tuhan. Dan karunia-karunia roh ini menentukan jawatan. Dalam Efesus 4 ayat 11-12 ada 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Karena ini akan melengkapi atau membawa gereja pada kesempurnaan. Dan akhirnya kita mengeluarkan perbuatan ajaib.
Buah roh adalah perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib tidak mampu kita keluarkan dengan kekuatan dan kemampuan kita manusia. Kalau perbuatan baik, semua orang boleh melakukan perbuatan baik. Dia orang percaya kepada Tuhan, dan yang tidak percaya kepada Tuhan mampu untuk mengeluarkan perbuatan baik. Tetapi untuk perbuatan ajaib, yaitu buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, itu harus pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus. Sebab itu kalau tidak ada baptisan roh, kepenuhan roh, tidak mungkin untuk berbuah roh. Jadi diawali dengan baptisan roh dan kepenuhan roh dan karunia-karunia roh, akhirnya kita mengeluarkan buah-buah roh sampai pada iman yang sempurna. Itulah jawaban bagaimana kita disempurnakan. Dan jawab pertanyaan terakhir nanti akan dijelaskan. Bapak Ibu Saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini ada 7 perkara yang akan kita pelajari. Pertama, kesempurnaan gereja Tuhan atau kesempurnaan gereja pengantin yang saya sudah katakan tadi. Kedua, pernikahan antara Tuhan Yesus dan gereja pengantin. Kalau sudah sempurna, berlayak untuk menikah. Menikah artinya menyatu. Lalu akibat dari pernikahan lahir 144.000 teruna-teruna yang nantinya akan diangkat dan akan berperang di sorga, di mana 3 hari 3 malam. Lalu terjadi keangkatan 144.000 anak laki-laki. Jadi 100 menikah dengan 144.000 perempuan. Ini berbicara tentang gereja pengantin mulia. Ada gereja pengantin kurang mulia, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara, dan ada yang dipersiapkan oleh Tuhan, gereja pengantin mulia. Ini menurut pelajaran sebenarnya cuma untuk membedakan siapa yang bilang tidak mulia untuk menjadi pengantin Tuhan. Tapi karena ini pelajaran, ada yang kurang mulia, ada yang mulia. Jadi kita perhatikan, lalu terjadi peperangan antara anak laki-laki dan malaikat yang setia. Yang keenam, penghambatan naga terhadap perempuan yang melahirkan 144.000, tetapi disingkirkan ke awan-awan. Dan yang ketujuh, naga menyerang benih yang tertinggal. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kapan gereja Tuhan akan disempurnakan? Kita sekarang berada pada meterai yang keempat. Sudah dijelaskan tadi malam tentang pertandaan dunia akhir zaman lewat Wahyu pasal yang ke-6. Kita berada pada meterai keempat. Kuda kelabu berbicara tentang pertarungan pekabaran. Kesaksian Alkitab ada 3 macam pekabaran. Pekabaran hukum-hukum akal manusia, Matius 15 ayat 8, 9, 13, 14. Ada pengajaran setan-setan, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Lalu ada pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Meskipun Paulus menerima pengajaran dari guru besar Gamaliel, tapi ternyata apa yang dia beritakan, apa yang dia sampaikan bukan itu. Sebagaimana yang dia tegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia, melihat jemaat Galatia terpengaruh dengan Injil lain, dipengaruhi sehingga mereka terpengaruh, dan itu bukan Injil. Sehingga Paulus menegaskan, aku tegaskan kepadamu, aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Ketiga pengajaran ini sementara bertarung di meterai yang keempat. Dan di ujung meterai keempat, berarti tidak lama lagi, maka terjadi kesempurnaan gereja Tuhan. Sempurna sekali artinya lengkap, tidak ada cacat celah. Dan itulah tujuan Tuhan memanggil Bapak Ibu saya dan saudara. Itulah yang saya katakan dalam kata-kata pendahuluan tadi. Inilah puncak iman.
Karena sekali lagi, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, setelah mengungkapkan rahasia atau tanda-tanda mendahului kedatangan yang kedua kali, ternyata 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan segenap roh roh, dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah dengan tidak ada cacat celah lagi pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada 2 fase. Jadi kedatangan Tuhan pada kali yang pertama itu pada meterai yang ke-6, dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua pada fase kedua dalam Wahyu 19, dia akan berpijak di Bukit Zaitun sebagaimana Kisah 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Jadi kita perhatikan tujuan Tuhan memanggil kita sekali lagi bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tetapi Tuhan mau supaya kita disempurnakan dan akan menjadi pengantin Tuhan. Sebab itu selain kita istilahkan kabar ini adalah kabar kesempurnaan, kabar ini adalah kabar pengantin Kristus. Kalau orang tanya apa itu kabar pengantin Kristus? Kabar yang akan membawa orang menjadi pengantin Kristus. Dan kalau menjadi pengantin Kristus otomatis akan memerintah dalam 2 periode. Periode pertama itu 1000 tahun, sama dengan 200 periode kepemerintahan di dunia ini. Periode kedua, saya lakona, selama-lamanya, tidak ada ujung pangkalnya, kekal selama-lamanya. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang hanya memerintah 1 periode, berkorban. Lalu bagaimana kita yang akan memerintah di 1000 tahun masa damai, bahkan di dunia baru, langit baru? Biarlah kita berkorban, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan kita tidak setimpal dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang diungkapkan oleh Paulus, sehingga betul-betul dia menyerahkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Galatia 2 ayat 20, di mana dia telah mempersembahkan tubuhnya. Coba kalian ada dulu bukan aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Jadi kita lihat dia telah persembahkan kehidupannya, dan itu juga yang dia mintakan kepada jemaat yang ada di Roma, dan datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Dengan segala rahmat Allah aku minta kepada kamu, kata Paulus, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang patut, itulah ibadah kita yang sejati. Kalau Paulus telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia minta juga kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada Bapak Ibu saya dan saudara, supaya kita persembahkan kehidupan kita. Artinya kalau kita persembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala pengaruh-pengaruh keinginan dunia. Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, dia sampaikan dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Hai kekasihku, aku minta kepadamu seperti kepada orang musafir dan orang yang menumpang di dunia ini. Orang musafir atau perantau, orang yang menumpang sementara di dunia ini. Hendaklah kamu menjauhkan dirimu daripada segala keinginan tabiat duniawi. Hendaklah kau menjauhkan diri dari segala keinginan tabiat duniawi yang berperang dengan jiwa. Yang berperang dengan jiwa. Apakah keinginan itu? 1 Yohanes 2 ayat 16, keinginan mata, keinginan tubuh atau keinginan daging, dan hidup dengan jemawa.
Sebab itu Rasul Yahya katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena kalau orang mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam dia. Ada yang bilang, kita masih di dunia ini Pak Pendeta. Ya memang kita masih di dunia, siapa bilang kita di surga. Tapi itulah permintaan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia, Jangan kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, Kalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Firman Tuhan selalu memberikan solusi. Firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagaimana kita untuk tidak mengasihi dunia. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus 7 ayat 31, pakailah dunia seperti tidak memakai. 31. Dan orang yang memakai dunia ini, Orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tiada memakai, pakailah seperti orang yang tidak memakai. karena keadaan dunia ini akan lenyap. Karena keadaan dunia akan lenyap. Bahkan ayat sebelumnya Paulus katakan, yang beristri anggap tidak beristri. Karena kadang-kala, maaf ya, ada istri yang menghambat pelayanan suami. Sehingga kita perhatikan 1 Korintus 7 ayat 29. Maka inilah kataku, hai saudara-saudaraku, Kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dan datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara malam hari ini, bahwa waktu sudah singkat. waktunya sudah singkat. Sebab itu daripada masa ini, Dari saat ini, masa ini, biarlah orang yang beristri orang yang beristri itu menjadi seperti yang tiada beristri. menjadi seperti saya yang tidak beristri. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai istri yang menghambat pelayanan. Ini peringatan. Sehingga Paulus katakan demikian. Karena sekali lagi, keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia yang akan menghambat. Sehingga ayat 16, 61 yang kedua, 16. Karena segala yang ada di dalam dunia, segala yang ada di dalam dunia, yang keinginan tubuh keinginan tubuh Dan- atau keinginan daging, dan keinginan mata, keinginan mata, dan hidup dengan jemawa, hidup dengan jumawa atau kesombongan, itu bukannya daripada Bapa, bukan daripada Bapa, melainkan daripada dunia. daripada dunia. Maka dunia ini lenyap, Sedangkan dunia ini akan lenyap. demikian juga keinginan duniawi. Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah 16, perhatikan, orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Inilah yang akan membawa kita menuju pada kesempurnaan. Kita harus tinggalkan, lari, jauhkan diri dari segala keinginan-keinginan dunia yang berperang dengan jiwa. Sehingga kita menuju pada kesempurnaan. Dan setelah gereja Tuhan disempurnakan di kegerakan rohani yang besar ini, maka terjadilah pernikahan. Pernikahan artinya menyatu. Seperti dalam kisah Matius 19, bukan lagi dua, melainkan satu. Menyatunya kita dengan Bapa, menyatunya kita dengan Kristus yang notabene-nya sempurna, sehingga kita sempurna. Itulah pernikahan gereja Tuhan.